Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami dua filosofi produktivitas yang kelihatannya saling bertentangan. Ini berdasarkan tumpukan sumber yang Anda kirimkan ke kami. Di satu sisi, ada Getting Things Done atau GTD dari David Allen, sebuah sistem yang komprehensif, mendetail. Di sisi lain, ada metode Ivy Lee yang usianya sudah lebih dari seabad. Ini sangat sederhana, sampai rasanya radikal. Misi kita hari ini adalah membongkar keduanya supaya Anda bisa memutuskan mana yang paling pas. Atau mungkin apakah harus memilih salah satunya. Ini kayak membandingkan pisau tentara Swiss yang punya banyak alat dengan pisau bedah yang fungsinya cuma satu tapi presisi banget. Analogi itu pas banget. Karena yang paling menarik dari sumber-sumber Anda itu, fakta bahwa kedua metode ini sebenarnya nggak diciptakan untuk menyelesaikan masalah yang sama. Keduanya berangkat dari diagnosis yang beda tentang kenapa kita nggak produktif. GTD itu mendiagnosis masalahnya adalah kekacauan. Pikiran kita terlalu penuh, terlalu banyak open loops, jadi kita nggak bisa berpikir jernih. Tujuannya itu mencapai kondisi pikiran bagaikan air atau mind like water. Caranya ya dengan mengosongkan seluruh isi kepala ke sistem eksternal yang kita percaya. Mengosongkan RAM mental istilahnya gitu ya. Sementara itu, metode Ivy Lee mendiagnosa masalah yang berbeda, yaitu kelumpuhan. Kita punya terlalu banyak pilihan apa yang harus dikerjakan, akhirnya malah nggak ngerjain apa-apa. Tujuannya itu mematikan kelelahan mengambil keputusan atau decision fatigue. Jadi kita dipaksa bikin pilihan sulit di awal biar eksekusinya jadi gampang. Jadi ini bukan soal mana yang lebih baik, tapi mana yang mengatasi rasa sakit Anda saat ini. Oke. Mari kita mulai dengan si raksasa dulu, Getting Things Done. Dari yang saya baca di sumber Anda, ini bukan sekedar aplikasi to-do list biasa ya. Ini lebih mirip kayak sistem operasi untuk seluruh hidup kita. Bener gak sih? Benar sekali. GTD itu sebuah kerangka kerja holistik untuk mengelola setiap komitmen dalam hidup. Mulai dari hal sepele kayak ganti bola lampu atau beli kecap, sampai proyek raksasa, misalnya merencanakan pernikahan, semuanya masuk ke satu sistem yang sama. Dan sistem ini berjalan di atas 5 langkah inti. 5 langkah? Oke. Langkah pertama, capture atau tangkap. Ini yang paling dasar kan? Catat semua, tanpa kecuali apapun yang muncul di kepala. Ide, tugas, kekhawatiran, semua. Lalu yang kedua, clarify atau klarifikasi. Jadi kita lihat setiap item yang udah ditangkap, terus kita tanya, ini apa? Bisa dikerjain nggak? Kedengerannya ini aja udah kerjaan besar. Setelah kita punya tumpukan barang yang udah diklarifikasi ini, apa yang kita lakukan biar nggak jadi tumpukan sampah digital baru? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Disitulah langkah ketiga, organize atau atur. Masuk. Setiap item yang bisa dikerjakan itu ditempatkan di wadah yang tepat. Kalau ada tenggat waktu, ya masuk kalender. Kalau bagian dari proyek besar, masuk ke folder proyeknya. Kalau bisa dikerjakan dalam 2 menit, langsung aja kerjakan. Sistem pengorganisasian ini bisa jadi sangat rumit loh. Ada label, folder, terus ada konteks kayak at kantor, at telepon, atau at rumah. Wah, jadi ini kayak membangun perpustakaan pribadi untuk semua tugas kita ya. Tapi perpustakaan kan butuh pustakawan. Gimana cara kita merawat sistem sebesar ini? Tepat sekali. Itu membawa kita ke langkah keempat, yang menurut David Allen adalah langkah paling krusial, tapi juga paling sering dilewatkan, yaitu reflect atau refleksi. Artinya, Anda harus meninjau sistem Anda secara berkala. Yang paling terkenal itu weekly review atau tinjauan mingguan. Di situ Anda sisihkan 1 atau 2 jam setiap minggu untuk bersihin inbox, tinjau proyek, dan mastiin semuanya masih relevan. Tanpa ini sistemnya ambruk. 1 atau 2 jam. Setiap minggu. Hanya untuk mengelola sistem. Itu komitmen yang besar banget. Sangat besar. Dan terakhir, setelah semua itu, barulah langkah kelima. Engage atau lakukan. Anda lihat daftar tugas yang sudah terorganisir itu dan memutuskan apa yang akan dikerjakan berdasarkan konteks, waktu, dan tingkat energi Anda. Kekuatan terbesar GTD adalah ia memberi Anda ketenangan pikiran.
Anda nggak lagi takut ada yang kelupaan karena semua sudah tercatat. Tapi disitulah letak jebakannya kan. Menurut beberapa artikel yang Anda berikan, GTD ini punya kurva belajar yang sangat curam. Banyak orang, apalagi yang perfeksionis, malah terjebak. Mereka habiskan lebih banyak waktu nyempurnain sistem, cari aplikasi sempurna, bikin label warna-warni, daripada beneran kerja. Dan yang menarik dari sumber Anda adalah, kegagalan GTD itu seringkali bukan karena metodenya jelek, tapi karena metode ini menarik bagi orang-orang yang emang cenderung perfeksionis. Mereka jatuh ke dalam perangkap, membangun sistem sempurna, dan lupa tujuan utamanya kan mengerjakan sesuatu, bukan cuma mengaturnya. Salah satu artikel Anda cerita tentang seorang manajer. Awalnya semangat banget, tapi setelah sebulan, hari Minggunya malah jadi kayak hari administrasi pribadi. Dia merasa lebih terbebani, bukan terbebaskan. Ini menunjukkan betapa tingginya komitmen dan disiplin yang dibutuhkan. Oke, jadi GTD ini sistem masif untuk menangani kekacauan. Tapi gimana kalau masalahnya bukan kekacauan, tapi justru kelumpuhan? Rasanya ada banyak banget yang harus dikerjain, sampai kita malah nggak ngerjain apa-apa. Nah, ini membawa kita ke metode yang filosofinya 180 derajat beda. Metode Ivy Lee. Ceritanya ini luar biasa ya? Ceritanya emang udah jadi legenda di dunia produktivitas. Tahun 1918, orang konsultan bernama Ivy Lee ketemu Charles M. Schwab, presiden dari Bethlehem Steel, salah satu perusahaan terbesar di dunia waktu itu. Schwab minta cara untuk ningkatin efisiensi timnya. Lee cuma minta 15 menit dengan setiap eksekutif dan bilang, kalau berhasil bayar saya berapapun yang menurut Anda pantas setelah 3 bulan. Dan 3 bulan kemudian, Schwab ngirimin dia cek yang nilainya setara $400.000 hari ini. Hanya untuk satu saran, ini pasti saran yang rumit dan canggih banget. Justru sebaliknya, inilah yang bikin metode ini begitu kuat. Sarannya sangat sederhana, cuma 4 langkah. Pertama, di akhir setiap hari kerja, tulis 6 tugas terpenting yang harus Anda selesaikan besok. 6, nggak lebih. Kedua, prioritaskan ke-6 tugas itu berdasarkan urutan kepentingannya. Oke, 6 tugas, lalu diurutkan. Cukup mudah. Terus, apa? Langkah ketiga, keesokan paginya, Anda hanya fokus pada tugas nomor 1. Jangan lihat tugas lain, jangan mikirin tugas lain. Kerjakan tugas nomor 1 sampai selesai. Dan langkah keempat, setelah selesai, baru pindah ke tugas nomor 2, lalu nomor 3, dan seterusnya. Di akhir hari, semua tugas yang belum selesai dipindahkan ke daftar 6 tugas untuk besok. Udah, itu aja. Itu saja? Kok rasanya terlalu simpel untuk bisa efektif? Apa sih yang bikin metode ini begitu kuat sampai dihargai semahal itu? Kisah itu memang luar biasa dan sering dikutip. Tapi salah satu sumber Anda juga ngingetin kita untuk sedikit skeptis. Apa metode ini beneran seajaib itu? Atau ini lebih karena Charles Schwab-nya emang udah siap berubah dan cuma butuh dorongan sederhana? Terlepas dari itu, prinsip di baliknya emang sangat kuat secara psikologis. Pertama, dia maksa Anda membuat keputusan sulit saat energi masih ada, yaitu di sore hari sebelumnya. Ini menghilangkan kelumpuhan di pagi hari. Anda nggak perlu lagi mikir, duh harus mulai dari mana ya? Jalannya udah jelas. Jadi ini kayak nyiapin baju buat besok, tapi untuk kerjaan kita ya? Tepat. Kedua, dan ini yang paling penting, metode ini memaksa single tasking. Dengan fokus pada satu hal sampai tuntas, Anda melawan yang namanya efek Zeigarnik, yaitu beban mental atau kecemasan yang timbul dari tugas-tugas belum selesai yang terus muter di kepala. Setiap kali Anda menyelesaikan satu tugas, Anda dapat suntikan dopamin dan rasa pencapaian. Itu yang memotivasi untuk lanjut ke tugas berikutnya. Tapi saya bisa bayangin kelemahannya sih. Gimana kalau di tengah-tengah ngerjain tugas nomor 2, ada email super penting dari bos? Apa harus kita abaikan? Kaku banget rasanya. Itu kritik yang valid. Metode ini dalam bentuk murninya emang nggak fleksibel. Dia nggak dirancang untuk mengelola proyek jangka panjang yang kompleks, ratusan email, atau interupsi yang nggak terduga. Ini lebih kayak alat taktis harian untuk eksekusi, bukan alat strategis jangka panjang untuk perencanaan. Oke, jadi setelah kita bedah keduanya, sekarang pertanyaan besarnya. Gimana cara tahu mana yang tepat untuk Anda? Di satu sisi ada sistem raksasa yang mencakup segalanya, di sisi lain ada daftar simpel isi 6 tugas. Pilihannya personal banget ya kayaknya. Sangat personal. Dan sumber-sumber Anda ngasih panduan yang jelas banget untuk ini.
Pada dasarnya, Anda perlu mendiagnosis penyakit produktivitas Anda sendiri. Pilihlah GTD kalau Anda merasa tenggelam dalam lautan informasi. Kalau Anda mengelola banyak proyek, banyak peran, dan kekhawatiran terbesar Anda adalah takut ada yang kelewat, GTD itu jaring pengaman raksasa untuk menangkap semua itu. Oke, jadi GTD untuk orang yang masalahnya terlalu banyak input. Terus kalau iFeely? Pilihlah metode iFeely jika masalah Anda adalah kurangnya output yang berarti. Anda mungkin punya banyak waktu, tapi di akhir hari rasanya nggak menghasilkan apa-apa. Anda gampang teralihkan, sering menunda kerjaan penting, atau merasa lumpuh pas lihat to-do list yang isinya puluhan. Nah, dalam kasus ini, yang Anda butuhkan bukan sistem yang lebih rumit, tapi batasan yang lebih tegas untuk menciptakan fokus. Ada kutipan dari James Clear, penulis Atomic Habits, di salah satu sumber Anda yang kayaknya relevan banget di sini. Dia bilang tentang metode kayak iFeely ini cukup sederhana untuk benar-benar berhasil. Ini seolah-olah bilang kalau seringkali kompleksitas itu sendiri yang jadi musuh produktivitas. Tepat sekali. Ini menegaskan lagi kalau kata efektif itu sangat bergantung pada tantangan spesifik yang sedang Anda hadapi. Masalah Anda itu mengelola kekacauan atau menciptakan fokus? Menjawab pertanyaan itu aja udah membawa Anda 90% lebih dekat ke solusi yang tepat. Oke, jadi kita punya dua sistem yang kayaknya saling eksklusif ya. Satu untuk kompleksitas, satu untuk fokus. Logikanya kan kita harus milih, ya kan? Tapi yang paling mengejutkan saya dari sumber-sumber yang Anda berikan adalah ternyata nggak juga. Para pengguna ahli justru menemukan cara untuk memperkawinkan keduanya. Betul. Dan ini mungkin wawasan paling praktis dari seluruh pembahasan kita. Pendekatan hibrida ini mengakui bahwa kebanyakan dari kita sebenarnya menderita dua masalah itu. Kita punya kekacauan dan kita butuh fokus. Jadi, daripada memilih, kita pakai masing-masing metode sesuai kekuatannya. Gimana cara kerjanya secara praktis? Konsepnya adalah menggunakan GTD sebagai sistem back-end atau ruang mesin Anda. Ini adalah tempat Anda melakukan langkah capture, clarify, dan organize. Disinilah Anda menyimpan semua proyek besar, tujuan jangka panjang, ide-ide hacak, daftar bacaan, rencana keuangan, seluruh inventaris hidup Anda. Sistem ini besar, komprehensif, dan Anda tinjau secara berkala, mungkin tiap minggu. Jadi GTD itu jadi gudang atau perpustakaan utama kita. Terus peran iFeely gimana? iFeely jadi mesin eksekusi front-end atau dashboard harian Anda. Cara kerjanya begini. Setiap sore, Anda buka sistem GTD Anda yang luas itu. Lalu Anda cuma tanya satu pertanyaan simpel. Dari semua ini, apa 6 hal paling penting yang bisa saya lakukan besok untuk memajukan proyek-proyek saya? 6 item itulah yang Anda tulis di secari kertas atau catatan digital, lalu Anda urutkan. Keesokan harinya, Anda bisa tutup sistem GTD Anda yang rumit itu dan cuma fokus ke daftar simpel berisi 6 tugas tersebut. Wah, itu cerdas sekali. Jadi Anda dapat ketenangan pikiran dari GTD karena tahu nggak ada yang kelupaan, tapi Anda juga dapat fokus tajam dari iFeely untuk eksekusi harian. Tuprak. Pendekatan hibrida ini secara efektif mengatasi kelemahan masing-masing metode. Anda mengatasi kekakuan iFeely karena Anda punya gambaran besar di GTD untuk mastiin Anda milih tugas yang tepat. Dan Anda mengatasi kerumitan GTD dalam eksekusi harian dengan memakai antarmuka yang sangat sederhana. Anda nggak lagi milih antara mengelola kekacauan atau menciptakan fokus. Anda melakukan keduanya secara harmonis. Oke, jadi setelah pembahasan yang mendalam ini, mari kita coba rangkum 3 poin utama untuk Anda. Pertama, GTD itu sistem yang luar biasa untuk mengelola kompleksitas. Kalau Anda merasa kewalahan dengan jumlah informasi dan komitmen, ini sistemnya. Kedua, metode iFeely adalah alat presisi untuk menciptakan fokus harian. Kalau masalah utama Anda adalah penundaan dan kurangnya eksekusi, mulailah dari sini. Dan ketiga, yang mungkin paling kuat, adalah pendekatan hibrida. Gunakan GTD sebagai sistem perencanaan jangka panjang di belakang layar, dan pakai metode iFeely sebagai daftar eksekusi harian Anda di garis depan. Ini cara untuk menyeimbangkan gambaran besar dengan tindakan nyata hari ini. Sebagai langkah praktis, apa yang bisa Anda coba mulai besok? Saran terbaik dari sumber-sumber Anda adalah, jangan langsung mencoba membangun sistem GTD yang sempurna. Itu bisa bikin frustrasi. Sebaliknya, coba deh gunakan metode iFeely secara murni selama 2 minggu. Gampang banget mulainya, cuma butuh kertas dan pulpen. Lihat gimana rasanya. Apa Anda merasa lebih tenang dan produktif?
Kalau setelah 2 minggu Anda merasa fokus membaik tapi mulai khawatir ada proyek-proyek besar yang luput, nah barulah mulai tambahkan elemen GTD secara bertahap. Mulai dengan langkah capture dulu. Tangkap semua ide dan tugas ke satu tempat terpusat. Jadi ini bukan tentang menemukan sistem yang sempurna sekali untuk selamanya, tapi menemukan apa yang berhasil untuk Anda saat ini dan beradaptasi seiring waktu. Tepat sekali. Dan sebelum kita selesai, ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Jika dalam hal produktivitas, metode yang paling sederhana seringkali terbukti paling efektif. Di area mana lagi dalam hidup Anda, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau tujuan pribadi, di mana kompleksitas yang Anda ciptakan mungkin justru menjadi penghalang bukan bantuan?